Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasan Desa 412. Ya wah, suaraku pelan banget ya. Soalnya masih agak bisa dibilang sedikit shock sih. Karena baru aja ini. Aduh. Ya ini seperti yang sudah aku share di tab community ya. Channel kedua aku kena copyright strike sekali sih. Aduh, padahal itu video reaction kamera terkits episode 15 ya kalau salah. Aduh, bisa-bisanya lo kena copyright strike padahal sebelumnya aman-aman aja lo. Ini gila sih bener-bener copyrightnya gak tanggung loh. Tapi ya untungnya aku upload di channel satunya ya. Ini kalau misalnya aku upload di channel yang pertama udah hilang channelku. Jadi ya sebenarnya channelku aman sih untuk saat ini loh ya. Nggak tahu ini channelku ya bakal bisa aman sampai kapan. Nah, tapi ya udahlah, sumpah kalau makin diurusi. Aduh, jadi ya mungkin kedepannya mungkin aku bakal lebih memprioritaskan konten bahasan singkat ya. Dan mungkin untuk konten reaction aku bakal coba konten apa, mungkin aku buat agak jarang-jarang kali ya, mohon maaf ya. Ini sebenarnya aku hari sebelumnya nih, pas hari sebelumnya sih, 2 hari sebelumnya ya, 2 hari sebelumnya aku udah rekaman untuk reaction rekaman register episode 18 ini ya. Cuma perihal kayak kejadian kayak gini, mungkin aku bakal pertimbangkan lagi deh apa upload. Jadi nah udah jadi dan udah di upload, ini udah aku edit, tapi ya mending aku tunda dulu deh. Nggak tahu ya, bisa aku tunda sampai nggak tahu sampai apa ya aku tundanya. Mungkin kayaknya bisa telat seminggu tuh konten reactionnya, tapi untuk bahasa singkat insya Allah masih bisa tahu usahakan minggu ini lah. Oke, langsung aja aku mulai lah reaction lagi bahasan singkat untuk Kamera The Kids episode 18. Kalau aku bayangkan curhat soal cerita tadi. Oke, untuk video lagi di awal-awal episode ini cukup unik loh menurutku, karena para peserta tiba-tiba ada kayak semacam sesi interview gitu. Interview dari para peserta yang notabene kayak ya gimana ya, kayak menceritakan pesan dan kesan mereka selama mereka mengikuti DKP kayak gimana. Terus juga perihal adanya disaster tuh mereka kayak pikiran mereka itu kayak gimana, itu disampaikan melalui sesi interview. Ini unik sih menurutku, kayak cara-cara reality show yang ada di TV ya, kayak misalnya kayak apa ya, kayak Master Chef, Penghuni Terakhir dan segala macamnya, itu mirip loh sesi wawancaranya bener kayak gitu. Jadi benar-benar unik sih emang. Jadi kayak semakin memperlihatkan kalau DGP ini benar-benar jadi apa, sebuah reality rider atau reality show. Unik sih menurutku. Dan tapi kalau unik, tapi ya ini apa ya, agak ini mungkin antara unik dan antara enggak jadi unik sih kayak pakai ada ya sedikit mengganjal ya tuh di antara para peserta ini yang dapat sesi interview nggak ada Kewa loh. Anehnya nggak ada Kewa. Jadi yang di interview cuma ada 4 orang, cuma ada Ace, terus Neon, Daichi sama Sae. Ini Kewa nggak ada. Ini kenapa gitu loh. Ini dari kemarin Kewa kayak dikesampingkan banget gitu loh, kayak dikesampingkan, dikucilkan lah segala macam. Apalagi dengan fakta dia sekarang ini dicurigai sebagai disaster alias kayak impostornya gitu. Jadi kayak ini Kewa bener-bener kayak disudutkan banget loh dari episode kemarin sampai sekarang bahkan bisa dibilang. Oke, sekarang bicara soal Kewa, episode kali ini Kewa kayak datang ke sebuah tempat, ini nggak tahu ya, ini tempatnya kayak semacam panti asuhan kayak ini sih panti asuhan sih, panti asuhan yang katanya sih itu adalah tempat di mana, ini nggak tahu ya aku nangkapnya benar atau enggak, tapi kayak semacam panti asuhan, tempat di mana Kewa sama kakak itu dibesarkan. Ya sedikit pengingat ya kan, Kewa itu sudah waktu kakaknya Kewa masih remaja kan, orang tuanya udah meninggal itu karena mereka itu terjebak di Jamar area. Jadi ya waktu Kewa masih kecil itu ternyata DGP sudah ada duluan. Nah naasnya orang tuanya kan jadi orang yang terjebak di Jamar area, dan dimana Jamar area itu hancur Jamar areanya, dan akhirnya orang tuanya meninggal. Ini kalau nggak salah ya rule-nya kan, kalau semua orang-orang yang mati di Jamar area itu katanya nggak bisa hidup lagi ya. Nggak tahu sih bener apa enggak ya, tapi ya intinya orang tua itu jadi korban dari para Yamato lah segala. Kalau dari intinya ya,
Nah karena mereka orang tuanya nggak ada, ya udah akhirnya mereka dirawat di panti asuhan sampai besar. Ya jadi kayak balik ke sana itu kayak ya bantu dikit lah ya. Dan tiba-tiba pas dia belum ada berapa lama ini masih kena sama suasana chill gitu, sama terus para anak-anak yang ada di sana juga kayak ngobrol-ngobrol sama kayak tiba-tiba Jamato nyerang. Kasian banget, jadi tiba-tiba Jamato nyerang, dan pas mereka mau disuruh kabur ternyata panti asuhannya itu kayak terjadi masuk bagian dari jamar areanya, dan otomatis para orang-orang di sana terjebak juga. Dan mau gak mau sih kayak apa dari berubah jadi Kamen Rider Tycoon di hadapannya anak-anak kecil yang ada di sana. Dan ini nggak tahu bener apa enggak ya, ini aku bertanya gini loh, emang boleh ya mereka itu seorang peserta Kamen Rider itu berubah di depan umum kayak gitu? Itu kan hitungannya kayak berubah di depan orang biasa kan, emang boleh gitu loh. Kalau lihat dari peraturan DGP sebelumnya harusnya kan nggak boleh, karena memang identitasnya mereka dirahasiakan. Atau mungkin karena DGP jadi reality rider ya, makanya akhirnya ya udah mereka boleh berubah di depan orang. Tapi nggak tahu juga sih, ini masih agak janggal sih ya Mas jujur aja. Dan ya bersama dengan itu juga di hallroomnya DGP, dan ronde kedua DGP pun dimulai. Ronde keduanya itu adalah permainan ini Jamabol namanya ya, Jamabol atau kayak ya lempar bola. Lempar bolanya kayak apa ya, kayak semacam bukan kayak lempar bola, bukan dodgeball. Aku dulu seminggu lalu ngira dodgeball sih, kayak ya masih dodgeball itu kayak main bola tapi boleh dilempar kena lawan. Kalau lawan dan lawan kalau kena bolanya itu dia bakal kalah. Enggak, ternyata mereka kayak lempar bola terus harus dimasukkan ke dalam sebuah kayak semacam gawang gitu ya. Dan ini lucunya antara gawang satu sama gawang satu itu jaraknya bener-bener satu kota anjir. Itu bener-bener jaraknya jauh banget. Antara gawangnya dari tim Jamato sama tim Rider itu jauh banget loh. Kalau dia cocok logika nih nggak tahu ya berapa. Ini hitung-hitungan aku kasar aja sih. Kalau aku hitung-hitungan sih, kalau aku bandingkan dengan landscape-nya dengan landscape lagi dengan kotaku sekarang itu kota Malang ya. Ini ibarat kata kayak apa ya? Mungkin kalau orang Malang tahu Mall MOG sama Cyber Mall, mungkin jaraknya segitu sih. Jadi jauh banget aja. Jauh banget, jadi gawangnya itu gila sih. Dan pas permainan bola ini yang aku suka itu apa bagian actionnya itu benar-benar kayak kerjasama dari sorry agak entah kenapa kapi loh ini kan dari tadi. Yang aku paling suka epicnya ini sih dari para peserta DGP yang ada itu, kerjasamanya benar-benar kerasa loh. Apalagi ini kan permainan lempar bola yang ada unsur olahraganya kan. Jadi kayak pemain peserta seperti si Kamen Rider Lobo Alexi Sae itu benar-benar diuntungkan banget. Dia kan atlet soalnya. Dan ini aku lupa ya benar apa enggak ya. Tapi kalau nggak salah sutradaranya ini bukan Koichi Sakamoto sih, tapi kayak apa biasanya kayak kayak merekamnya tuh bener-bener epic banget loh. Apalagi pas bagiannya si Kamen Rider Nasi di Sparo lompat-lompat itu, parkour itu bener-bener epic sih bagian itu. Katanya sih kalau nggak salah ya, aku sempat dapat info kalau sutradara action untuk episode kali ini tuh katanya adalah sutradara, aku lupa namanya ya. Siapa sih? Nah, lupa aku namanya. Itu kalau nggak salah sutradara sama dengan yang garap actionnya movie Zero One Real Time, katanya sih gitu. Dan menurutku ya hanya wajar juga sih, karena ya movie Zero Real Time itu actionnya juga gak main-main loh. Bahkan bisa dibilang satu point plus-nya dari movie Real Time kan adalah actionnya. Dan ya singkat cerita, babak pertama dari permainan lempar bola selesai, dan gimana ya, dan mirisnya ya tim Rider tuh dalam keadaan tertinggal karena beberapa kejadian di mana kayak Keiwa berantem dengan Jamato, dia kayak ragu-ragu buat nyerang karena ya gimana ya, Keiwa itu keinget soal kayak kenyataan para Jamato yang mengucapkan kata-kata para peserta yang telah gugur itu buat dia itu jadi kayak bimbang terus udah ya. Jadi kayak untuk ukuran seorang peserta yang naif ya, untuk karakter yang naif itu menurutku Keiwa episode ini keterlaluan sih naifnya emang. Dan bahkan karena hal itu tim Rider yang lainnya kan akhirnya tertinggal kan poinnya. Dan ya udah akhirnya mereka
balik lagi ke ke save area, dan di situ tiba-tiba dan si kacet aja si Kirami atau si Game Master baru muncul dan ngomong kalau untuk pemilihan untuk soal apa namanya mengumumkan soal fitur dari Spiderphone yang kini bisa dipakai buat ngevoting siapa yang terduga siapa disasternya. Jadi kayak ya apa ya, kayak fitur voting ini, fitur voting ada di game Among Us yang buat milih impostornya siapa. Nah, ini fiturnya kalau lebih kayak gitu, jadi mereka para peserta bisa milih siapapun semau mereka selama ya berarti memilih siapa peserta manapun yang mereka curigai sebagai disaster. Dan rule-nya kalau jadi kalau ada pesertanya notabene itu votingnya paling tinggi terlepas dari dia disaster atau bukan, di akhir permainan dia bakal dikeluarkan. Jadi kayak gimana, kasihan juga ya. Pertama kan apa faktor yang bisa membuat peserta dikeluarkan itu adalah kalau pollingnya mereka itu rendah. Polling yang persentase ada yang di episode pertama kemarin dulu, episode sebelumnya tuh, kalau mereka kalau pesertanya ada yang persentasenya rendah, dia bakal dikeluarkan. Tapi kali ini ada lagi yang apa kayak hal yang memungkinkan peserta dikeluarkan, yaitu kalau mereka terpilih dapat voting terbanyak perihal pemilihan siapa disasternya. Jadi ya dalam satu kondisi bisa saja ada 2 peserta dikeluarkan loh. Jadi ya peserta yang pertama peserta yang persentasenya rendah, kedua yang voting disasternya paling tinggi. Atau mungkin ya antara 2 itu ya, atau nggak gitu. Jadi kondisi bisa 2 sih, ada 2 kemungkinan, antara ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Jadi antara satu peserta yang tereliminasi karena 2 faktor ini kena ke dia semua, atau ya 2 peserta ini yang bisa dibilang kena faktornya masing-masing. Menarik sih, tapi ini gimana ya, dari Squid Game tiba-tiba jadi Among Us, unik. Dan mungkin aku coba langsung lompat ke bagian percakapannya Daichi sama Keiwa kali ya. Karena kebimbangan Keiwa kan ada kan Daichi nyoba tanya kan kepada si Keiwa, kenapa kok Keiwa kayak gini. Ya akhirnya ini entah karena terlalu polos apa gimana, tiba-tiba sih ya Keiwa ngomong aja ke Daichi perihal tentang para Yamato yang ada di pikirannya gitu. Dan di Daichi yang ngomong ya diam-diam aja gitu, kayak mencoba meresapi. Terus tiba-tiba di akhir pembicaraan dia ngomong untuk tidak memberitahukan hal ini kepada peserta lain. Dan ya dengan hal ini pula juga akhirnya dan si Kacita juga para peserta kan makin lama makin menyudutkan si Keiwa kan perihal Keiwa itu adalah disasternya. Maksudnya terduga lah, bukan benar-benar fix disaster, terduga disaster. Nah akhirnya kalau dan kayak jadi salah paham karena ya, dikiranya Keiwa itu bantu para Yamato pas sebelumnya itu. Nah karena hal itu si Keiwa ngomong soal para Yamato yang kebenaran para Yamato ini kepada peserta lain, tapi mereka malah nggak percaya. Terus nggak percaya sih, lebih tepatnya kayak mereka kayak kenapa kok nggak ngomong dari awal sejak ini, si saya yang ngomong kalau nggak salah. Dan Keiwa ngomong kan akhirnya kalau dia udah ngomong sebelumnya ke Daichi, Daichinya malah pura-pura nggak tahu, jadi kayak malah kayak ngeles gitu, kayak malah apa namanya denial. Ini malah curiga nih, ini mulai kayak Daichi mulai bermain licik nih kalau aku lihat nih. Ini karena nggak ada sih, ini kelicikannya ada dua alasan ya. Pertama karena dia memang kemungkinan besar dia ada disasternya, dan sepertinya memang ke arah sana sih. Cuma ya kata aja kalau Daichi memang disasternya ini terlalu ketebak banget sih, tapi ya ini bisa masuk kemungkinan lah sih kayaknya. Kalau kedua itu memang sudah sifat dari sananya. Ya ini ingat loh, Daichi atau si Kamara dan Natsushi Sparrow kan adalah karakter yang benar-benar mengandalkan otaknya kan. Mungkin aja ini siasatnya dia untuk menyingkirkan peserta lain, terlepas dia itu disaster atau bukan. Mungkin aja kayak gitu gak sih? Jadi ya ini bagian dari strateginya dia juga, mungkin aja kayak gitu. Dan ya karena hal ini Keiwa makin lama makin tersudutkan. Kasihan banget loh kalau digini juga. Antara ini kalau Keiwa di episode ini antara kesel sama dia karena dia terlalu naif, sama ya kasihan juga karena dia itu kayak disudutkan banget gitu loh. Terus lanjut lagi ke mana ya? Oh iya, mungkin lanjut ke bagian itu lah.
ini minor detail aja sih perihal, tapi ini juga minor detail tapi juga cukup menarik loh kalau buat dibahas, yaitu tentang ini pertemuannya sama Jin di dalam Jamar Area. Di dalam Jamar Area dia ketemu fansnya. Jin kan menganggap mengklaim dirinya sebagai fansnya Ace kan. Tapi kok dia bisa masuk Jamar Area padahal dia adalah penonton, gimana caranya itu? Tapi sekalian itu juga dia tiba-tiba ngomong kalau dia itu tahu soal kayak membeberkan soal masa lalunya si Ace, di mana ibunya Ace itu namanya adalah Ukiyomika, bukan Mitsume. Ini yang bener yang mana gitu loh. Apakah kayak semacam pengalian sebuah fakta, kayak pengalian fakta gitu, biar Ace itu kayak nggak terlalu menyelidik lagi soal ibunya yang channel DGP. Oke, beres ya. Oke, sorry aku harus jeda tadi, sebelumnya aku jeda dulu karena memang sudah masuk asar, jadi karena aku juga sempat sholat dulu tadi, makanya juga harus aku jeda dulu. Oke, lanjut sampai mana tadi ya? Oh iya, perihal kenyataan soal Mitsume itu ya. Ini nggak tahu ya nih, berita yang katanya Ace itu adalah anak dari seorang bernama Ukiyomika ini cuma pengalihan doang atau gimana gitu loh. Mereka kan sebelumnya ini yang di episode sebelumnya kan ada percakapan Niram sama Samas, perihal Samas itu kayak mempertanyakan kenapa kok Ace ini dibiarkan tindakannya Ace kayak dibiarkan sama si Niram. Apa mungkin ada hubungannya sama itu kali ya? Jadi ya bisa dibilang kayak si Jin itu kayak disuruh buat menunjukkan berita ini biar mengalihkan si Ace, entah lah ya. Kalau gue sih kayak gitu, entah kenapa. Tapi ya memang menarik, nambah misteri lagi nih. Ini bisa juga kayak kebebasan para penonton ini bisa sampai mana gitu loh. Apalagi mereka benar-benar bisa masuk Jamar Area dan keluar dengan enaknya kan. Apalagi juga ternyata faktanya mereka itu bukan manusia biasa gitu loh. Ini muncul teori lagi nih, jangan-jangan mereka ini bukan manusia biasa, maksudnya gimana? Mereka manusia dari dunia lain atau gimana gitu loh. Ini makin menimbulkan pertanyaan lagi, apalagi kan seorang bisa melintasi dimensi ini. Ada kayak gitu ya muncul dong. Bikin aku makin bertanya-tanya lagi, ini maksudnya gimana gitu loh. Ini melintasi dimensi kayak dikit gitu maksudnya. Aku karena di versi saya kok ngomong gitu soalnya, karena unik sih, berarti mereka kayak berasal dari dimensi lain dan belum tentu mereka juga kayak manusia. Itu aku manusia tapi mungkin beda aja gitu kayaknya. Hantarnya masih banyak, pertanyaannya masih banyak yang membingungkan emang. Ya oke. Mungkin lanjut lagi ya, singkat cerita langsung DGP babak kedua dimulai, lempar bola babak kedua dimulai dan kondisi para rakyat masih tertinggal tetap sama. Dan di kondisi ini, oh iya, perihal Kewa kasihannya satu sih, di dalam permainan Jamar Ball ini dia mau nggak mau harus pakai entry form karena satu alasan. Si ninja bagalnya disita sama si Daichi karena ya Kewa yang dicurigai sebagai disaster, jadi dia kayak gerakannya bener-bener dibatasi banget, dia nggak boleh, bahkan di permainan Jamar Ball aja dia nggak dapat operan bola sama sekali loh, bener-bener didiemin anjir. Ya aduh, ini Kewa kasihan banget gitu. Dan akhirnya ya, tapi bukan berarti Kewa kayak pasrah gitu aja. Waktu tempat di mana anak-anak yang para bocil ini sembunyi hampir runtuh karena serangan Yamato, Kewa langsung gerak cepet ya kan, langsung nolong buat melindungi anak-anak tadi. Dan secara nggak terduga dia menyelesaikan sebuah secret mission, dan dari secret mission itu dia dapat Command Twin Buckle. Ini benar-benar kejutan sih. Dan akhirnya si Kewa berubah jadi Kamen Rider Tycoon Command Form. Dan ini unik sih, ini si Racing Sword-nya itu dibuat mukul sekali, langsung ke isi penuh pedangnya, dan langsung muncul Kamen Rider Tycoon Command Form Jet Mode. Jadi ini nggak tahu ya ini benar atau salah, tapi kalau nggak salah berarti ini, kalau misalnya benar, ini adalah pertama kalinya Kewa make form Jet Mode. Sebelumnya kan Cannon Mode terus ya, makanya kalau nggak salah. Dan asik kan, kalau kayak pertarungan dia udah kayak memantapkan diri buat lawan para Yamato gitu kan, udah mantep dia, oke fix tak lawan Yamato apapun terjadi, aku harus mewujudkan dunia idealku. Dia ngomong kayak gitu soalnya. Tiba-tiba Yamatonya main licik.
Yamato-nya berubah jadi wujud manusianya Kamado Shirowe tepat di depan matanya Keiwa. Gara-gara itu Keiwa makin bimbang lagi. Dan itu yang kejadian itu, tapi yang dirasakan sama orang-orang itu pas peserta yang lihat itu Yamato-nya udah berubah jadi Rook Yamato yang by the way di sana itu Rook Yamato ya. Si Rook Yamato-nya berubah jadi Kamado Shirowe cuma di depannya Keiwa. Dan pas peserta yang lihat si Rook Yamato udah kembali ke wujud Yamato-nya dia. Jadi kesannya kayak makin lama makin disudutkan banget Keiwa nih, apalagi si Natsuki Jiparo datang buat nyerang kan, tapi Keiwa nggak dia karena ya si ciri khas kenaifan seorang karakter lah. Dan gara-gara itu juga itu malah membuat Keiwa makin dicurigai lagi. Aduh, aku kayak itu malah kasihan loh. Dia udah kayak bener-bener gimana ya, kayak dipermainkan banget gitu. Kebalatannya dia bener-bener kayak dipermainkan banget. Udah dia dituduh sebagai gesastar, terus juga kayak pertarungannya dia juga kayak dibatasi banget, boleh dibatasi oleh peserta lain. Dia juga gak dianggap sama peserta lain. Sekarang dia juga harus dihadapkan kenyataan soal Yamato ini, tapi cuma dia aja yang tahu dan orang lain gak percaya lagi sama omongan dia. Ini anjir lah, bener-bener kayak itu seperti disudutkan buat disingkirkan secara coba tuh disingkirkan secara paksa gak sih kesannya si Keiwa itu dari DGP. Aduh, nggak tahu ya, di episode minggu depan juga si Keiwa kan bakal kayak bertarung mah habis-habisan kan akhirnya pakai ninja form, tapi aku nggak tahu sih bakal gimana nantinya. Apakah nanti dia udah habis-habisannya kayak pas dia debut jadi ninja form yaitu langsung tereliminasi, aku juga kurang tahu sih. Entah kenapa kemungkinannya bakal ke arah sana gitu loh. Biasanya kalau filmnya kayak gini kan jagoan selalu menang kan, tapi ya bisa aja kan Yoda kasih ngide jagoannya dibuat kalah. Ya mungkin gitu aja kali ya untuk ceritanya. Jadi tunggu aja minggu depan kayak gimana. Karena dari perjuangannya Keiwa itu masih berlanjut loh, bukan cuma 2 episode, masih lanjut lagi sampai minggu depan. Mungkin minggu depan puncaknya kali ya. Dan oh ya, aku langsung loncat ke bagiannya si Michinaga ya, si Michinaga Azuma. Aku lagi jujur aja aku agak sedikit ngakak sih. Aku iya ya, pas sebelumnya udah lihat video bahas-bahas ini di channelnya Akan Reza kan. Ada satu komentar yang bikin aku ngakak asli. Ada orang yang mempermasalahkan perihal penyebutan namanya Michinaga. Dia protes kalau Michinaga di Azuma itu dipanggil Michinaga. Kenapa coba? Emang kenapa gitu? Ini aku omongin aja ya. Ini kenapa emangnya kalau protes itu emang kenapa hal sesepele itu dipermasalahkan gitu loh? Kan nama karakter aja kan Azuma Michinaga. Kan Azuma itu nama marga, Michinaga itu nama panggilannya. Emang kenapa kalau dipanggil Michinaga? Gak masalah juga kan? Aduh. Masalah salah penyebutan namanya Azuma itu aduh. Bingung ini kayak kasusnya dulu nih. Bukan ini aja. Ini kayak kasusnya Revise kemarin loh yang Igarashi Iki disebut Rizky. Sekarang dipanggil Ajeng. Ada yang nggak terima loh kayak gitu itu. Ini ya ampun, perihal itu kan cuma guyonan doang. Kenapa dipermasalahin? Masalah sepele banget anjir. Aduh, aku gak bisa pikirin orang-orang nih kayak lagi punya masalah hidup atau gimana sih. Ya udah, aku langsung aja deh. Apa yang aku makan ini anjir ya karena untuk selanjutnya aku balik lagi ke Michinaga. Aku nyebut Michinaga aja kali ya. Ya entah kenapa aku lebih nyaman aja nyebut kayak gitu. Michinaga kan udah ya seperti minggu lalu kan dia udah pindah ke peternakan Yamato-nya si Archimedes kan. Dan di sini dia kayak yang melihat semua kejadian yang dilakukan sama si Archimedes, mulai dari Rook Yamato yang berubah jadi Shirowe, itu dia juga udah tahu. Dan perihal dan karena hal ini juga kayak ada si Michinaga kan nyoba kabur kan. Dia pas dia nemu core ID-nya Bava core ID-nya dia yang udah retak, dia nyoba kabur dan pas dia kabur dia dicegat sama Yamato Rider. Dan akhirnya dia nyoba bertarung kan, cuma ya karena core ID-nya retak dia nggak bisa berubah, Desert Driver-nya nggak bisa kepake. Tapi Azuma karena barbar dipukul si Desert Driver-nya, akhirnya dia bisa berubah jadi Kamen Bava and Reform. Cuma kayaknya kekuatannya masih nggak maksimal kali ya. Kalau kekuatannya nggak maksimal ya udah ya si Bava kayak terpojok banget kan.
tapi gini loh, yang uniknya meskipun kepalanya nggak maksimal, kebarbarannya itu masih tetap ada loh. Dan ajaibnya si Kamen Rider Bava itu bahkan saking barbarnya itu dia bisa ngalahkan ngalahkan Yamato Rider hanya dalam wujud entry form yang notabene gak sempurna, dipukul bener-bener dipukul secara barbar langsung kalah loh, Yamato Ridernya hancur. Dan pas dia di pojokan sama Yamato Rider lain, dia nekat pakai Yamato Buckle yang dari Yamato Rider yang sudah kalahkan, dia pakai. Dan ya kayaknya sih nama Yamato Buckle ini nggak cocok buat para Yamato, buat manusia yang pakai ya. Jadi dia kayak kesakitan, tapi ajaibnya dia bisa mengalahkan Yamato Rider lainnya loh, bener-bener sekali serang mati loh tuh. Aku penasaran ini Bava yang nggak sempurna aja sekuat itu loh, ini gimana kalau dia benar-benar bisa menaikkan kekuatannya. Ini benar-benar gila sih. Dan ya anggap aja kayak kemunculan pertama dari Kamen Rider Bava Yamato Form. Jadi kayak Kamen Rider Bava tapi pakai formnya Yamato Rider. Bentuknya ya gimana ya, kayak cocok banget sama Bava sih, yang temanya memang barbar kayak gitu. Ini unik sih. Dan selanjutnya setelah si Azuma, ya aku Azuma lagi. Ini aku nggak mau nyebut Azuma karena takutnya kayak agak sedikit salah paham dengan Azuma di Kamen Rider Reverse Battle Familia ya, makanya aku nyebutnya Michinaga biar enak aja. Si Michinaga yang berhasil mengalahkan para Yamato Rider nyoba berjalan lebih jauh, tiba-tiba dia menemukan sebuah reruntuhan kota. Ini reruntuhan kota apa lagi gitu loh. Ini menimbulkan misteri besar lagi. Sebenarnya ini dunia yang tepatnya si Michinaga ini sebenarnya ada di mana gitu loh. Ini tapi di mana si Michinaga melihat reruntuhan kota ya, sekilas kayak bagian di mana si kota melihat reruntuhan kota yang ada Helheim yang ada di Kamen Rider Gaim loh, mirip banjir bagian itu. Tapi ya aku juga penasaran sih bakal kayak gimana ntar, karena sebenarnya Kamen Rider Genshin nambah misteri dengan adanya reruntuhan kota ini kayak reruntuhan kota sih, karena kotanya kan udah abandon gitu kesannya. Dan ini nambah misteri baru lagi, itu sebenarnya itu kota apa dan itu di dunia apa. Ini bakal jadi hal menarik sih. Aku juga punya teori ini teorinya udah aku share di kolom komentar yang akan saya aku bilang lagi kali ya. Aku punya teori kalau sebenarnya para Yamato itu ada sebenarnya teorinya, tapi sorry aku disclaimer dulu kalau misalnya teoriku salah mohon maaf, karena ini teori liar aja sih ini, yang entah kenapa waktu terlintas begitu aja pas aku kemarin reaction episodenya, yaitu perihal para Yamato ini. Aku cerita kayak para Yamato sebenarnya adalah penduduk kota itu tadi, yang kayak tiba-tiba kayak terkena invasi makhluk asing, terus mereka diubah jadi kayak seperti Yamato tadi. Dan mungkin ada keterlibatannya dari orang-orang dari pihak mereka yang berkhianat, dan mungkin aja pihak yang berkhianat ini adalah si Archimedes. Makanya kota jadi kayak gitu, hancur gitu kan, mungkin aja kayak gitu sih. Ya mungkin itu aja kali ya untuk bahasan singkat Kamen Rider Genshin 18 ini. Menarik juga jadi untuk di nanti bakal misteri apa lagi yang bakal disajikan perihal kota misterius yang ditemukan sama Michinaga. Terus juga minggu depan katanya kalau nggak salah ya di previewnya tuh sama Michinaga bakal ketemu lagi loh kalau nggak salah loh ya. Terus juga kelanjutan aja gimana kelanjutannya Keiwa untuk bisa dibilang kayak membersihkan namanya lah dari dugaan disaster. Gimana juga buat diskusi bakal kayak gimana ntar jadinya. Mungkin gitu aja untuk bahasan singkat episode Kids episode 18 ini. Pada tidak ngomongnya. Tapi ya mohon maaf ya, aku mungkin untuk video reactionnya mungkin gak bisa upload dalam waktu dekat karena copyright strike dari channel satu punya lagi itu. Aku jadi mikir-mikir dulu sih buat aku upload, jadi ya mungkin bakal terlambat ya untuk reaction. Tapi untuk bahasa singkat insya Allah aku bisa konsisten, jadi ya. Oh iya, dan untuk gameplay Kamen Rider dari PS1 ya ini sebenarnya aku juga udah rekaman sih untuk video keduanya, tapi aku masih dalam proses edit ini sekarang. Jadi ya tunggu aja dulu nanti kayak gimana. Aku uploadnya nggak bisa cepet ya untuk game, karena memang aku masih banyak harapan. Soalnya di YouTube aja soalnya kan harapanku. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan apa di channelku ini. Kenapa aku ada pegang kertas ini anjir. Dan seperti biasa,
kirim juga kritik dan saran kalian di kolom komentar agar channel ini bisa makin berkembang lagi. Akhir kata, penting ngomongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bahasa Indonesia 412.